serta para pensiunan, dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Besaran pemberiannya adalah bagi ASN pusat, prajurit TNI Polri dan Hakim, meliputi gaji pokok tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN pusat, dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang, pensiun bulanan sebagai angka, namun bagi pensiunan kenaikan pensiun adalah soal kelangsungan hidup. Sehari-hari uang pensiun digunakan untuk kebutuhan makan, biaya listrik dan air, obat-obatan, transportasi, hingga kebutuhan darurat yang tidak bisa diprediksi. Ketika harga kebutuhan pokok terus naik, sementara jumlah pensiun belum berubah, beban hidup tentu terasa semakin berat. Oleh karena hingga akan itu, pencairan tunggakan ini menjadi angin segar, yang sangat berarti. Emang apa terjadi tunggakan? Perlu dipahami bersama. Amin. Dan sistem pembayaran pensiun melibatkan verifikasi jutaan data pensiunan, penyesuaian kebijakan pemerintah, dan perhitungan ulang berdasarkan inflasi dan angin tinggalkan, sinkronisasi dengan sistem perbankan nasional. Proses ini memang tidak sederhana, namun justru karena itulah pemerintah dan PT Taspen memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan adalah hak sah pensiunan, bukan pembayaran yang berpotensi salah atau bermasalah. Jadi kemudian hari berdasarkan penjelasan resmi, pencairan dilakukan secara bertahap, dana akan langsung masuk ke rekening pensiunan, sesuai dengan data yang tercatat di sistem PT. Pemerintah menaikkan gaji aparatur sipil negara atau ASN, dianggap sebagai terobosan positif. Kenaikan gaji ini diyakini akan dapat meningkatkan produktivitas kerja ASN. Rencana pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kerja aparatur sipil negara melalui sejumlah stimulus, termasuk kenaikan gaji, dianggap sebagai terobosan positif. Rencana ini diyakini akan mampu mendongkrak produktivitas abdi negara. Sebetulnya kenaikan gaji PNS ini kan memang adalah salah satu instrumen oleh pemerintah untuk kemudian menjaga aparatur negara, untuk kemudian bisa memberikan services atau produktivitas yang optimum. Memang sebetulnya secara teori kalau memang ada pekerja atau liber yang dikompensasi lebih rendah dari produktivitas atau output yang dihasilkan, biasanya mereka itu akan menurunkan produktivitasnya. Tak hanya itu, kenaikan gaji ASN juga diyakini efektif untuk menekan angka korupsi di jajaran plat merah. Juga perlu diperhatikan, ada potensi pengurangan kebocoran anggaran. Apa ini kebocoran anggaran? Kita tahu di beberapa kasus sebelumnya bahwa ada oknum-oknum RS yang melakukan penyalahgunaan wewenang, seperti misalnya melakukan korupsi, penggelapan pajak, dan lain semacamnya. Kita harapkan dengan kompensasi yang lebih fair, dengan gaji yang lebih tinggi, praktik-praktik seperti ini bisa dikurangi. Itu tentu perlu dengan skema monitoring yang juga lebih intens dan lebih tepat sasaran. Sebelumnya pemerintah tengah menggodok regulasi, pemerataan dan peningkatan kinerja aparatur sipil negara atau ASN di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya dengan memberi kemudahan naik pangkat bagi ASN yang bertugas di perbatasan wilayah terdepan, NKRI. Selain itu, pemerintah juga berencana menaikkan gaji para abdi negara. Alhamdulillah, sebenarnya bangsa Indonesia diberi karunia yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Kita punya sumber-sumber energi yang sangat besar, cadangan batu bara. Kita salah satu yang terbesar di dunia. Kita juga punya kemampuan menghasilkan energi dari tanaman. Dari kelapa sawit kita bisa hasilkan solar diesel, biodiesel, dari batu bara kita bisa hasilkan, gas kita juga bisa hasilkan, bensin kita bisa hasilkan, produk-produk energi lainnya, kita bisa produksi DNA yang merupakan bisa menggantikan import LPG kita dari luar. Kita juga punya geothermal terbesar di dunia yang belum kita manfaatkan secara maksimal. Juga kemampuan kita di energi dari air dan juga saudara-saudara ke depan. Kita juga akan mengembangkan tenaga surya dengan panel-panel. Kita akan listrikasi sehingga kita sungguh-sungguh dapat menghasilkan energi kita sendiri. Tidak perlu kita import energi dari luar. Ini sasaran kita. Kita harapkan dalam 5 tahun kita bisa mencapai ini. Ya, tapi tidak ada masalah. Kalau tidak 5, tahun-tahun ke-6. Kalau tidak tahun ke-6, tahun ke-7. Yang penting kita harus menuju ke situ. Tapi siapa tahu dengan kerja keras, kita bisa menghasilkan lebih cepat. Sebagai contoh, waktu saya mengambil alih kepimpinan nasional, setelah saya menerima mandat dari rakyat, saya dilantik tanggal 20 Oktober, saya beri target kepada tim saya untuk swasembada beras. Dalam waktu 4 tahun ternyata kita berhasil. Dalam 1 tahun ini sesuatu yang
Tidak diduga-duga oleh siapapun, ini hasil kerja keras. Daripada tim kita, dari sinergi, kabinet yang saya pimpin KL-KL bekerja sama semuanya, kita memangkas regulasi yang tidak masuk akal. Dulu pupuk sulit langka. Para petani menjerit pabrik pupuk milik negara. Pupuk kita subsidi tetapi sampai ke petani sangat sulit. Waktu itu ada 145 peraturan, 140 peraturan ada 11 KL yang harus menyetujui, harus juga tanda tangan gubernur dan bupati. Jadi dari pabrik sampai ke petani mungkin dibutuhkan 13 tanda tangan, bayangkan. Kita hilangkan itu semua, 145 peraturan kita hapus, dan sekarang tidak perlu 13 tanda tangan, cukup satu tanda tangan, satu instruksi. Kemudian pupuk itu langsung ke petani, ya, dan petani tidak perlu pakai macam-macam. Cukup kartu penduduk, cukup disetujui oleh kepala desa, benar dia petani di sini. Dan akhirnya kita berhasil. Pertama kali dalam sejarah bangsa kita berhasil menurunkan harga pupuk sebesar 20%. Sesungguhnya Menteri Pertanian melaporkan bisa menurunkan 25%, tapi saya kasih tahu biarlah pabrik dapat keuntungan 5% sehingga kita turunkan cukup 20%. Tetapi petani sudah sangat terima kasih dan walaupun kita turunkan harga, ternyata volume pupuk naik 700,000 T. Teman petani sekarang harga terjangkau barang. Ada ini contoh sekarang juga perberasan petani-petani, beras sekarang penghasilannya naik. Nilai tukar petani naik dari 106 menjadi 102,5 tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan kita juga tertinggi, produksi kita, beras kita tertinggi. Selama sejarah, Republik Indonesia saya kira harus diakui. Prestasi dan pekerjaan daripada tim ekonomi kita, tim pertanian kita membanggakan ya. Dan ini bukan kita, menepuk dada, tapi ini harus kita lakukan. Kita harus jadi bangsa yang percaya diri, kita harus jadi bangsa yang bangga dengan prestasi kita. Kita tidak boleh jadi bangsa yang rendah diri, bangsa yang selalu merasa kalah, merasa selalu tidak mampu bersaing sama bangsa lain. Kita tidak boleh di setiap bidang kehidupan, kita harus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang percaya diri. Sebangsa yang mampu berdiri di atas kaki kita sendiri, karena itu saya berbahagia, bangga hari ini satu langkah lagi. Di bidang energi kita menuju kemampuan kita untuk mandiri, kemampuan kita untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak boleh tergantung energi kita dari luar. Tidak boleh, kita ingin merdeka. Dan kita mampu, kita miliki, semua diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Tinggal kita mampu atau tidak. Sebagai bangsa, masalah kita harus akui. Jangan kita tutup-tutupi. Pertamina yang sebenarnya adalah national champion kita. Pertamina mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk Fortune 500, ya. Satu-satunya perusahaan Indonesia yang nilainya adalah 100 miliar dolar dan harusnya menghasilkan yang lebih baik lagi untuk negara dan bangsa. Dan kita harus mengakui bahwa beberapa tahun belakangan, rakyat pun merasa bahwa terjadi manajemen, terjadi permainan-permainan tidak sehat di Pertamina dan di pengaturan SDM kita ada viak-viak. Saya tidak mengerti ya orang-orang Indonesia yang pintar tapi serakah. Mengatur mau import dari luar, dengan import dari luar, dia manipulasi harga, dan dia kutip, sehingga ada viak. Segelintir orang yang kaya raya, di atas penderitaan rakyat. Karena itu waktu saya menjadi presiden, saya bertekad untuk membersihkan Pertamina. Saya angkat saudara Simona Liosius dengan beberapa anak-anak muda, dan saya beri tugas, jangan korupsi, jangan kau cari kaya di atas kepercayaan ini. Direktur utama Pertamina sangat strategis, Anda bertanggung jawab atas sebuah perusahaan, 100 miliar dolar, godaan akan banyak, tapi saudara harus teguh dengan semua jajarannya, dan saya kasih wewenang seluas-luasnya, siapa yang Anda nilai tidak bagus pecat, jangan ragu-ragu demi bangsa dan rakyat, harus tegang gak ada itu, banyak anak muda yang hebat-hebat, cari saudara-saudara ini, tekad kita semua, terus saya pesankan, mari kita hasilkan untuk rakyat kita, pemerintahan yang bersih, manajemen yang amanah, mengelola sumber kekayaan bangsa dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian malu, kita dengan bangsa lain dan malu, terutama dengan rakyat kita. Praktek-praktek markup penipuan, markup itu adalah penipuan dan pencurian. Mencuri di siang bolong dan sekarang teknologi, sekarang ada sehingga cepat. Ketahuan kalau markup, kalau ada pejabat yang ingin melaksanakan praktek lama, saya kira sangat keliru. Kita prihatin, saya tidak tahu berapa direksi Pertamina yang sudah masuk penjara. Saya tidak tahu karena
Negara dan bangsa membutuhkan dan menuntut manajemen yang terbaik. Kelola dengan baik, saya sangat terkesan. Tadi Direktur Utama mengatakan menggunakan istilah Pertamina Wira Perwira. Nah, ini luar biasa, ini saya kira nafasnya seperti itu, nafasnya harus seperti itu. Bangsa-bangsa yang bangkit, bangsa-bangsa yang kuat, kita harus contoh. Jepang, Korea, bangsa yang tidak punya sumber daya seperti kita. Tapi kuat, nasionalismenya kuat. Kalau tidak salah semua perusahaan, di Korea, di Jepang, ada saatnya mereka semua berdiri, lagu kebangsaan dikumandangkan, semangat nasionalis, semangat patriotik cinta tanah air. Ini yang harus mendorong semua jajaran Pertamina, terutama yang paling atas, karena kita mengerti sifat manusia. Yang menentukan adalah para pemimpin. Jadi pemimpin itu harus inggar sosung tulodo, memberi contoh. Kalau pemimpinnya, maling anak buahnya tidak semangat, pengalaman saya di tentara pemimpin itu maling. Cepat anak buah tahu, cepat sekali. Mungkin orang luar tidak tahu. Mungkin BPK bisa dikibulin, KPK bisa dikibulin, tapi anak buah akan tahu. Di tentara itu kalau komandan-komandan yang maling, pemimpin yang maling itu dikasih julukan kapal keruk, dan seumur hidup dia akan membawa nama kapal keruk. Pemimpin harus memberi contoh. Saya terima kasih semangat tadi. Wira benar ya pejuang, ksatria pendekar saudara-saudara, perang kemerdekaan. Ada beberapa fase. Perang kemerdekaan pertama tentunya, ratusan tahun yang dulu, perang kemerdekaan yang kita berhasil rebut kedaulatan. Tahun 45 habis itu perang kemerdekaan, atau perang untuk mempertahankan kemerdekaan, kemudian perang untuk mengisi kemerdekaan, dan untuk mengisi kemerdekaan, kita harus mengelola sumber daya dan sumber-sumber kekayaan kita. Jadi setiap unsur yang diberi tugasan tanggung jawab mengelola kekayaan negara harus menjalankan misi itu dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh cinta tanah air, dengan penuh patriotisme, dengan penuh sudi teladan kesatria, pembela tanah air. Terlalu banyak pengalaman kita. Direksi-direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik. Saya beri tugas pada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. Sangat banyak-banyak yang rugi, sudah rugi, minta tantiem lagi. Enggak tahu malu, dablek menurut saya. Kalau nggak mau, kalau nggak sanggup, mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, segera minta berhenti. Banyak yang siap gantikan. Saudara-saudara, saya percaya, banyak yang siap gantikan. Saya kira yang paling penting itu kita menuju swasembada energi kita mampu. Selama ini menurut saya tidak ada will. Selama ini banyak di posisi manajemen, di posisi kritis membohongi atasan, menipu presiden untuk mencari keuntungan pribadi. Sekarang harus hentikan. Seperti itu, kita harus benar-benar menjaga kekayaan negara karena kita butuh itu untuk memperkuat bangsa kita, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, mengejar industri, mengejar teknologi, untuk kita hadapi tahun-tahun yang akan datang. Saudara-saudara, persaingan global sekarang sangat ketat. Kalau kita tidak kuat, tapi kita kaya, bisa-bisa kekayaan kita direbut. Karena itu kita harus bekerja keras. Program hilirisasi kita membutuhkan uang, tapi saya optimis, dengan pengelolaan yang baik, kita akan mampu mencapai tujuan hilirisasi itu. Tahun ini dalam waktu dekat saya diberi laporan, kita akan mulai 34 proyek waste to energy, yaitu sampah. Kita rubah, kita bersihkan menjadi listrik. Ini sangat penting karena kita butuh sekarang. Membersihkan sampah kita dari kota-kota kita. Sampah itu sudah menumpuk luar biasa. Ini sudah akan menjadi bencana. Beralasan tahun tidak bisa kita wujudkan. Proyek sampah yang baik. Kita sekarang akan mulai 34 proyek. Tendernya dibuka mungkin hari-hari ini. Tapi ini butuh waktu 2 tahun sampai berfungsi. Kita juga dalam waktu berapa minggu ini, kita akan mulai, kita harapkan minimal next project hilirisasi mungkin bisa sampai 11. Nilainya adalah kurang lebih 6 miliar dolar. Dan kita juga akan menerima investasi besar-besaran dari luar, saya perkirakan. Cukup besar investasi yang akan masuk. Kita untuk itu harus benar-benar siapkan awak, siapkan manajemen, siapkan manajer-manajer muda yang bisa menjaga, mengelola proyek-proyek ini. Total kita butuh sampai industrialisasi yang benar, mungkin rencananya mungkin 10 tahun sampai 15-20 tahun, tapi kita ingin mempercepat. Saya sangat optimis ini bisa berjalan. Saya orang yang tidak suka banyak janji. Biasanya di Gadat mungkin saya dituduh kurang komunikatif, tapi sekarang saya sudah buktikan. Yang dulu dikatakan MBG makan bergizi, tidak mungkin berhasil. Ada tokoh-tokoh mengatakan,
Tidak mungkin berhasil, pasti gagal. Tetapi artinya sehari ini kita sudah mencapai 5 pandi Pamnuabau, penerima manfaat 58.000. Kalau Singapura itu jumlah penduduknya nasemibur berarti kita memberi makan berapa ya 9 ya? 9 Singapura. 9 Singapura. Kita kasih makan tiap hari lumayan ya, not bad ya. Negara yang selalu dianggap nggak bisa apa-apa, kita bisa kasih makan 58.000 orang tiap hari termasuk ibu hamil, diantar makan ke rumah, termasuk lansia, diantar makan ke rumah, not bad. Saudara-saudara sekalian dan insya Allah dan saya percaya, yakin akhir 2026, kita akan mencapai 82.000 di Bali penerima manfaat. Negara-negara lain seperti Brazil, dia mencapai 14.000 wal. Dalam 11 tahun kita 58.000. Dalam 1 tahun yang dianggap tidak mungkin. Dari segi manajemen, ini sekarang kita sedang dibicarakan di mana-mana. Kita menjadi studi kasus bagaimana bisa kita hasilkan seperti ini. Sama juga tadi soal-soal pangan, makan bergizi, koperasi merah putih. Banyak yang mengatakan untuk apa koperasi merah putih. Kita akan membuktikan akhir Desember 2026 nanti akan ada minimal 40.000 koperasi. Sudah beroperasi, sudah berjalan. Ekonomi nanti bergerak dari bawah. Pertumbuhannya nanti akan membanggakan kita semua, saudara sekalian. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat. Terima kasih Pertamina, terima kasih HSDM. Lanjutkan pekerjaan ini, saya titip benar-benar. Ya hasilkan Pertamina yang hebat, Pertamina yang efisien, Pertamina yang jadi national champion. Bahkan seluruh bangsa Pertamina harus kembali menjadi agent of development, agent of modernization dulu. Pertamina di awal-awalnya dipimpin oleh Pak Ibnu Stowo menjadi agent of change, agent of development, agent of modernization. Pertamina dulu punya bagian advanced teknologi dimulai dari Pertamina. Advanced teknologi ini dipimpin oleh seorang insinyur pulang dari Jerman, namanya B.J. Habibie, bagian ini di Pertamina, akhirnya menjadi BPPT, akhirnya menjadi Nurtanto IPTN, PTDI menjadi PT PAL, dan sebagainya. Pertamina agent of change, agent of development, agent of modernization. Pertamina dulu, Pak Inosof yang menggagas. Food estate mulai dikerjakan di Sumatera Selatan. Tapi ya tentunya yang disampaikan Menteri SDN, ada pihak-pihak yang selalu, menurut saya tidak patriotik di dalam tubuh kita. Tapi mungkin saya tidak mengerti apa sudah dibeli oleh bangsa lain akhirnya berusaha menggagalkan kemampuan kita sendiri, menggagalkan prestasi kita sendiri. Kita dibuat tergantung, import beras, import garam, import negara, 3/4-nya laut, import ikan. Luar biasa, ya kan? Saya diberitahu juga oleh para pakar, cadangan minyak kita sangat besar, cadangan gas kita sangat besar, tinggal kita mengelola dan mengejarnya. Saya minta ya SDM segera perluas eksplorasi, segera mempermudah. Mereka yang mau eksplorasi ya jangan dikutip. Kutip di depan, jaga terus kepercayaan rakyat. Teruskan prestasi ini, semoga kita semua diberi kebaikan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom salve Om Santi, Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu-rahayu. Terima kasih, selesai.